Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang perdebatan negativisme dan juga behaviorisme. Kenalkan, nama saya Ardian Rudian. Saya Samsudin Indonesia. Saya Seydatina. Saya Muhammad Faizan Rahman. Saya Muhammad Kamil. Pernahkah kalian bertanya, bagaimana sih manusia bisa menguasai bahasanya? Apakah karena memang sudah dilatih? Atau sudah dibekali sejak lahir? Dua tokoh besar linguistik dan psikologi sangat bertentangan dengan hal ini, yang dimana Noam Chomsky dengan pendapatnya tentang napitisme dan B.F. Skinner dengan pendapatnya behaviorisme. Pendapat ini tidak hanya bertentangan dengan hal bahasa, tapi juga dengan hakikat manusia itu sendiri. Apa itu behaviorisme? Kita mulai behaviorisme yang dipelopori oleh B.F. Skinner. Menurut Skinner, bahasa adalah perilaku, yang artinya anak belajar bahasa melalui lingkungan dengan cara meniru diperkuat oleh reward dan punishment. Jadi contoh sederhananya seorang anak berkata minum, lalu orang tua memberinya minum. Di sini perilaku itu diperkuat dan bahasa mulai terbentuk. Dalam pandangan ini, otak anak itu kosong saat lahir atau juga bisa disebut tabula rasa. Lingkungan adalah penentu utama dalam teori ini. Bahasa terbentuk dari hasil latihan yang berulang-ulang. Jadi secara filosofisnya, behaviorisme itu bersifat empiris, yang artinya menolak konsep fundamental, hanya mengakui apa yang bisa diamati. Masalahnya, teori ini tidak bisa menjelaskan kreativitas bahasa manusia. Nah, di sini Chomsky mengkritik pada pendapatan behaviorisme. Nah, Chomsky itu pernah mengajukan satu pertanyaan yang tajam. Bagaimana mungkin sih anak bisa menghasilkan sebuah kalimat yang belum pernah ia dengar sebelumnya? Nah, anak kecil ini sering membuat sebuah kalimat baru, melakukan kesalahan yang tidak pernah diajarkan, menguasai tata bahasa tanpa diajari secara eksplisit. Contohnya, aku makanin, kata saya. Orang dewasa tidak belajar begitu. Nah, di sini menunjukkan bahwasanya anak itu tidak sekadar meniru, tetapi ada
suatu sistem internal yang bekerja. Di sini, Noam Chomsky menyebutnya dengan Language Acquisition Device atau LAD. Apa sih itu LAD, guys? Jadi, LAD itu atau Language Acquisition Device adalah konsep yang diperkenalkan oleh Noam Chomsky pada tahun 1960-an. Nah, LAD ini itu adalah berupa kemampuan mental bawaan secara alami yang memperoleh dan juga menghasilkan bahasa tanpa perlu instruksi yang formal. LAD ini juga dianggap sebagai bagian dari teori nativisme yang menekankan bahwa manusia sejak lahir itu sudah memiliki kapasitas kodrati untuk berbahasa. LAD ini juga menjelaskan mengapa orang bisa menguasai bahasa dengan cepat meski input dari lingkungan yang terbatas. Nah, LAD ini juga memungkinkan anak untuk membangun tata bahasa yang dengan cepat. Juga menjelaskan fenomena bahwa anak-anak itu bisa menghasilkan kalimat baru yang belum pernah mereka dengar sebelumnya. Chomsky memperkenalkan sebuah konsep yaitu universal grammar. Universal grammar ialah prinsip tata bahasa universal ada pada setiap manusia dan terlepas dari bahasa apapun yang dipelajari. Dan secara filosofis, napitisme bersifat rasionalis, mengakui struktur mental bawaan dan melihat manusia sebagai makhluk yang aktif, bukan pasif. Dan ini adalah pukulan telak bagi behaviorisme. Mari kita bandingkan secara jujur. Behaviorisme yang dibawakan oleh Skinner itu menekankan lingkungan, mudah diamati, namun sulit dijelaskan secara kreativitas bahasa. Namun, teori yang dibawakan oleh Chomsky tentang nativisme itu mudah kita menjelaskan pemrolehan bahasanya, mudah dijelaskan bahasanya, namun dikritik karena LAD sulit dijelaskan secara empiris. Kebenarannya tidak ada teori yang sepenuhnya sempurna. Justru dewasa ini itu menggabungkan antara keduanya. Yang satu berasal dari bawaan lahir, entah dalam keadaan kita baru lahir, kita memperoleh bahasa-bahasa tersebut. Sedangkan yang satunya lagi itu dari pengaruh lingkungan, entah dari budayanya atau dari keadaan lingkungan sekitar. Maka dari itu sangat mempengaruhi tentang perolehan bahasa untuk usia dini. Secara refleksi filosofis, perdebatan Chomsky dan Skinner mendapatkan satu hal yang sama, yaitu bahasa bukan hanya sekadar alat komunikasi, tapi juga menjadi cara berpikir manusia. Jika pendapat Skinner benar, maka manusia itu dibentuk oleh lingkungan sejak lahir. Jika Chomsky benar, maka manusia itu sudah memiliki struktur nasional sejak lahir. Perdebatan ini belum selesai, maka inilah hal yang menarik tentang linguistik, yang pasti relevan.
Sebelumnya, perkenalkan nama kami. Belum, astaga. Sofis, perdebatan Chomsky dan cara pikir manusia. Sedikit lagi.